Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini Allah berikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa setiap Ahad pagi kita melaksanakan atau mengikuti kuliah subuh. Dan alhamdulillah untuk subuh kali ini adalah giliran saya untuk menyampaikan materi sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh pengurus kepada kami. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami' Nurul Huda yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam beribadah. Wabil khusus tentunya jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, Bapak DM Chandra beserta para anggotanya. Pada kesempatan subuh kali ini, sebagaimana biasa saya akan menyampaikan materi tentang hadis. Dan pagi hari ini saya akan mengambil tema urgensi sholat sunnah. Apa sebenarnya arti penting dari sholat sunnah dalam menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis riwayat Al-Hakim dari Abdullah bin Umar. Awalu ma iftaradallahu ta'ala ala ummati as-shalawatul khamsu. Kewajiban ibadah yang merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatku, kata Nabi, adalah as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Maka kita bisa melihat rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah salat. Artinya ketika seseorang sudah menyatakan muslim, seseorang sudah berikrar 2 kalimat syahadat, yang sering misalnya di kantor saya Kawasa Gulung itu hampir setiap 3 hari sekali itu ada
yang minta tanda tangan surat keterangan mu'alaf, dan banyak pengantin yang sebelumnya mu'alaf. Artinya hari ini dia menikah, sebulan yang lalu dia masuk Islam. Maka pasti saya tanya, sudah sholat belum? Rata-rata jawabannya masih belajar, Pak. Bahkan ada yang sudah 10 tahun masuk Islam. Kebetulan saya kenal, dia berkunjung ke KUA, saya tanya, gimana sholatnya lancar? Masih belajar, Pak. 10 tahun kok masih belajar, itu bagaimana? Padahal kalau kita sudah masuk Islam, kewajiban utama kita itu adalah sholat. Karena itulah manifestasi penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak sholat, ya nggak nyembah Allah, berarti belum menyembah Allah. Persoalan sholatnya sempurna atau tidak itu sesuai dengan kemampuan. Tidak mungkin seorang mu'alaf itu dituntut ketika pertama kali dia sholat itu sholatnya harus benar syarat rukunnya. Tidak, bukan seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksakan kemampuan seorang hamba kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khamsu, dan amal yang pertama kali akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna 'anis shalawatil khamsi faman kana dhayya'a syai'an minha fi syami 'abdi syahri ramadhana. Loncat. Faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, amal yang pertama kali akan dilaporkan kepada Allah adalah sholat 5 waktu, dan amal yang akan ditanyakan oleh Allah, dihisab oleh Allah besok pada yaumul hisab itu adalah sholat 5 waktu. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, Allah akan perintahkan kepada malaikat. Misalnya si A ini waktu hidupnya sering meninggalkan sholat, waktu mudanya terutama. Maka Allah akan perintahkan kepada malaikat, ungzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min sholatin tatimuna biha ma naqasa minal fariḍah. Wahai malaikat, coba lihat apakah hambaku ini sholat sunnahnya rajin, sehingga dengan sholat sunnahnya yang rajin ini dia akan bisa menambal kekurangan sholat fardu tersebut. Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita itu waktu mudanya suka meninggalkan sholat. Saya ambil contoh
yang menikah itu hampir rata-rata kadang-kadang jawabannya. Apakah Anda melaksanakan sholat? Kadang-kadang. Yang rajin itu ada tapi tidak banyak. Apakah itu kemudian tidak dipertanggungjawabkan? Ya jelas besok akan dipertanggungjawabkan. Berapa kali dia meninggalkan sholat wajib, itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi besok kalau sholat kita dikoreksi, diperiksa oleh malaikat banyak kurangnya, maka malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sejauh mana tingkat kerajinan seorang hamba ini melaksanakan sholat sunnah, karena itulah rupanya yang bisa menutup kekurangan ibadah fardu, sholat fardu yang ditinggalkan hamba tersebut. Wangzuru fi syami abdi syahri ramadhana. Tidak hanya itu, Allah juga perintahkan kepada malaikat untuk melihat bagaimana puasanya, puasa Ramadannya. Maka ketika seorang hamba itu fa in kana dhayya syai'an minhu fangduru hal tajiduna li amtina filatan min syamin. Maka ketika seorang hamba itu dulu sering meninggalkan puasa, maka Allah akan perintahkan malaikat untuk melihat sejauh mana hamba tersebut melaksanakan puasa sunnah. Demikian juga zakat. Fangzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min shadaqatin tatimuna biya ma naqasa minaz zakah. Salat sudah, salat fardunya banyak kurangnya, maka akan dilihat salat sunnahnya bisa apa tidak menutup kekurangan salat fardu. Kemudian puasa wajib ada kurangnya, maka malaikat akan melihat sejauh mana dia melaksanakan ibadah puasa sunnah. Zakat juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau zakatnya, terutama zakat harta, banyak kurangnya, maka malaikat akan diperintahkan oleh Allah untuk melihat sejauh mana yang bersangkutan itu melaksanakan sedekah, sedekah sunnah. Kalau zakat itu kan sedekah wajib. Jadi terminologi sedekah itu, kalau zakat dalam Al-Quran itu ada yang memakai bahasa sedekah. Khudz min amwalihim sedaqatan. Ambillah dari sebagian harta mereka sedekah. Sedekah tersebut maksudnya zakat karena wajib. Ya. Maka kalau kita merasa sedekah wajibnya atau zakatnya itu kurang, maka perbanyaklah sedekah sunnah. Tapi jangan salah, ini jangan disengaja. Jangan disengaja. Artinya kita harus berusaha melaksanakan kewajiban zakat dengan sebaik-baiknya. Kalau kita punya uang 1M, misalnya tahun ini bisnis si A menghasilkan keuntungan 1M. Berapa zakatnya? 2,5%. Berapa 2,5% dari 1M? 25 juta. Ya Pak Haji, 1M 2,5%-nya 25 juta kan. Kalau dia sengaja,
kok banyak betul 25 juta. Nah, keluarkan sajalah 5 juta, bagikan untuk orang-orang miskin. Ya banyak kurangnya. Lah kalau 1 tahun misalnya 1 M cuma dikeluarkan 5 juta, seharusnya 25 juta. Tahun berikutnya keuntungannya 10 M. Terus kalau ditotal berapa banyak kurangnya? Kalau zakat saja dia tidak melaksanakan dengan baik, saya tidak yakin sedekah sunnahnya itu akan, yang wajib saja tidak penuh, apalagi yang sunnah. Ini, maka saya menghimbau kepada kita semua tetap melaksanakan zakat dengan baik, tapi di backup dengan sedekah. Mana tahu zakat kita itu kurang. Seperti ini seharusnya, jangan pula disengaja dikurangin pula. Seharusnya 25 juta cuma 5 juta, itu kan bukan kurang, itu udah terlalu banyak kurangnya. Itu baru setahun, bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya? Padahal zakat itu adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan membersihkan harta kita. Kalau belum dikeluarkan zakat berarti masih kotor. Pegawai negeri kayak saya misalnya, pegawai negeri Kementerian Agama, itu zakatnya otomatis dipotong 2,5%. Ada yang gajinya itu tinggal 100.000 rupiah karena SK-nya disekolahkan, ya tetap dipotong 2,5% dari gaji utuhnya. Gaji utuhnya berapa? Dipotong 2,5%, jadi minus akhirnya. Maka dalam hal zakat ini tidak boleh, Pak, saya hampir tiap tahun minus, Pak, karena tagihan rumah saya, rumahnya banyak, gimana, pokoknya tiap tahun beli rumah, tidak mengeluarkan zakat, alasannya cicilan rumah lah, mobilnya tiap tahun ganti, cicilan mobil lah. Kapan mau zakat kalau seperti ini? Makanya zakat itu keluarkan dari penghasilan kotor saja, bruto. Sebaiknya seperti itu. Kalau penghasilan bersih, ya bersih betul, nggak ada, karena sudah banyak dikeluarkan untuk cicilan. Jadi besok, ya, pada hari pertanggungjawaban amal, Allah akan memeriksa sejauh mana ibadah sunnah kita, baik sholat, puasa maupun zakat. Kalau sholat wajib ya berarti sholat sunnahnya yang bisa membackup. Kemudian kalau puasa wajib ya puasa sunnah. Kalau zakat yang membackup ya sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abdullah ibnu Umar, hasan. Artinya hadis ini bisa dipakai sebagai hujjah atau dalil. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini saya akan berkonsentrasi tentang ibadah sunnah yang khususnya adalah sholat. Kan tadi ibadah sunnah ada 3 di sini, ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, kemudian zakat. Maka untuk saat ini karena waktunya terbatas, saya akan menyampaikan sedikit masalah urgensi sholat sunnah. Ada sebuah hadis, afdhalul ibadati adwamuha wa in qalla.
ibadah itu yang paling utama itu adalah kontinuitasnya, keberlangsungannya, walaupun sedikit. Maka ada sebuah hadis. Hadis ini berisi wasiat Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa kok disebut Abu Hurairah? Hurairah itu kan artinya kucing, kucing kecil. Karena Abu Hurairah ini penyayang kucing. Ketika beliau menggembala kambing, maka beliau selalu membawa kucing, kucing kecil. Nah, maka Abu Hurairah kalau secara nahwu itu kan sesuatu yang diawali dengan ab atau itu kan asma kunyah namanya, kunyah. Tapi ini bukan. Misalnya saya punya anak, namanya anak saya yang nomor 2 itu Wildan, maka saya bisa disebut Abu Wildan, bisa. Kan banyak itu saudara kita. Misalnya Pak Haji Amir punya anak namanya siapa namanya? Ali misalnya, maka bisa disebut Abu Ali, itu nama kunyah. Tapi Abu Hurairah di sini ini bukan berarti beliau itu bapaknya kucing, bukan. Ini maksudnya adalah beliau ini orang yang sangat menyayangi kucing kecil. Makanya Abu Hurairah. Makanya bukan disebut asma kunyah tapi lakob. Lakob itu gelar. Sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada punya lakob Abu Turab. Bukan berarti beliau ini bapaknya debu, bukan, karena beliau selalu suka bersahabat dengan debu, artinya suka berdebu lah, karena sering bepergian naik kuda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bisyami salasati ayamin min kulli syahrin. Kekasihku, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku yang pertama untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Ini adalah saumu ayyamil bid, puasa hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau puasa sunnah, silakan pilih. Senin Kamis boleh, Ayyamil Syamu Ayyamil Bid boleh, 13, 14, 15. Dan yang rutin itu dan yang lainnya. Kalau yang momen tertentu itu ada puasa tarwiyah, ada Arafah dan sebagainya. Ada puasa 7 hari di bulan Syawal. Yang pertama puasa pada hari-hari putih. Yang kedua warakaatay duha, melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Sholat duha itu maksimal 8 rakaat. Ada yang bilang ulama yang lain 12 rakaat. Kalau ulama fikih 8 rakaat, ulama hadis 12 rakaat. Silahkan laksanakan. Tapi Abu Hurairah dikasih wasiat Rasulullah melaksanakan 2 rakaat saja. Tapi terus menerus. Maka
saya menghimbau kepada kita semua, ada ibadah sunnah yang kita dawamkan terus menerus, seperti sholat duha misalnya. Sholat duha walaupun 2 rakaat saja, tapi terus menerus, itu lebih baik daripada sholat duhanya 5 hari sekali sholat 12 rakaat. Lebih baik 2 saja. Tidak hanya sholat duha tentunya, ada juga sholat-sholat sunnah yang lainnya, seperti sholat rawatib. Sholat rawatib di masjid kita ini ada yang baru, sholat rawatib yang dulunya tidak pernah kita laksanakan barangkali di masjid kita ini, yaitu sholat sebelum maghrib, qobliyah maghrib 2 rakaat. Itu sunnah, itu sunnah. Walaupun tingkat kesunahannya itu bukan sunnah muakkadah, termasuk sholat sunnah ghairu muakkadah. Terus bagaimana Pak Ustadz? Waktu sholat maghrib itu kan sempit, tidak banyak. Pendapat Imam Syafi'i ini mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi saya tekankan kembali, ya, kita wajib mengetahui waktu-waktu sholat. Jadi waktu sholat subuh ini kapan, sholat zuhur ini kapan, asar, maghrib, isya, sehingga tahu, oh ini waktu dimana sudah masuk waktu asar misalnya. Kan sudah ada jam Pak Ustadz, ya. Walaupun sudah ada jam, tapi kita harus tahu waktu yang sebenarnya ini kapan, ya. Soalnya diantara kita itu kadang ada yang menganggap sholat maghrib itu ya selesai zikir, selesai baca doa itu selesai, waktu sholat maghrib sudah habis. Ada yang seperti itu. Memang dalam hal ini ada Imam Syafi'i saja itu punya 2 pendapat. Imam Syafi'i ketika beliau di Baghdad itu mengeluarkan pendapat atau kaul, namanya kaul qadim, yang dimuat dalam kitab Al-Hujjah. Kemudian ketika beliau hijrah ke Mesir sampai beliau wafat, beliau mengeluarkan pendapat atau kaul yang disebut kaul jadid, kaul pendapat baru. Kok bisa berbeda? Itulah namanya fikih. Fikih itu dipengaruhi oleh waktu, kemudian tempat, kemudian juga dipengaruhi oleh dalil yang mungkin ketika di Baghdad itu dalilnya belum kuat, ketika di Mesir dalilnya lebih kuat, makanya berbeda. Tapi bukan berarti ini pelin-pelan, bukan. Inilah namanya fikih. Seperti misalnya waktu sholat maghrib tadi, kalau dalam kaul jadid pendapat Imam Syafi'i ketika di Mesir dalam kitab maka waktu sholat maghrib itu sempit, tidak banyak. Kira-kira yakhruju bimiqdari toharotin, kita ambil air wudhu, memakai baju, azan, iqomat, sholat 5 waktu, udah habis.
kita ambil air wudhu nih, habis itu pakai pakaian, kemudian azan, iqomat, sholat 5 waktu. Berarti 5 waktu ini apa? Sholat wajib dan sholat sunnah 2 rakaat. Habis waktu itu udah. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um atau Qaul Jadid, sudah habis waktunya, sangat singkat. Makanya kalau kita ikut Qaul Jadid, tidak usah kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib 2 rakaat kalau kita ikut Qaul Jadid. Tetapi Imam An-Nawawi lebih merojehkan Qaul Qadim. Nah, Qaul Qadim seperti apa? Maka waktu sholat maghrib itu adalah sampai hilangnya mega merah. Hadisnya begini, sabda Nabi, wa waktul maghribi idza ghabat asy-syamsu ma lam yaskut asy-syafaku. Hadis sahih riwayat Muslim. Waktu sholat maghrib adalah ketika matahari terbenam sampai hilangnya mega merah. Artinya sampai masuk waktu sholat isya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ada juga hadis lain, hadis sahih juga. Rasulullah pernah ditanya tentang waktu sholat. Fasholla bihi yaumaini. Maka Rasulullah itu sholat dalam 2 hari ini 2 macam. Beliau hari pertama sholat maghrib hina ghabat asy-syamsu, ketika matahari terbenam langsung sholat, langsung. Artinya ketika masuk waktu maghrib beliau langsung sholat maghrib, langsung. Yang kedua, sholatnya qabla ayyaghiba asy-syafaku, sholat maghribnya agak mundur mendekati waktu isya. Ya. Tsumma qala aina sa'ilu an waqti sholati faqala ar-rajulu ha ana ya Rasulullah faqala waktu sholatikum baina ma ra'aitum. Ya Rasulullah menjawab, ya sholatmu ya antara waktu itu yang saya laksanakan. Hadis sahih. Nah, ini para ulama madhab Syafi'i lebih mengunggulkan atau memilih qaul qadim dalam hal ini tentang waktu sholat maghrib. Maka kalau ini waktu sholat maghrib jadi agak panjang sampai menjelang isya. Tapi kalau kita pakai qaul jadid, qaul Imam Syafi'i yang terbaru, nggak bisa kita melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib, nggak cukup. Nanti habis waktunya. Jadi sholat rawatib itu juga bagian dari sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah. Kalau yang mu'akkadah itu terutama sholat fajar, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Subhanallah. 2 rakaat sebelum subuh sebelum sholat wajib, sholat subuh, itu yang paling tinggi tingkat kesunannya.
Ada lagi sholat 2 rakaat setelah isya, itu muakkadah. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib. Kalau asar bagaimana Pak Ustadz? Itu sholatnya 4 rakaat sebelum asar, itu ghairu muakkadah. Dulu saya masih ingat di masjid kita ini sekitar tahun 2000, di bawah 2004, ada salah seorang jamaah kita yang melaksanakan sholat sunnah setelah asar. Seingat saya itu, saya lihat bapak ini kok habis asar kok sholat apa? Karena ada 5 waktu yang hukumnya makruh tahrim untuk melaksanakan sholat, artinya sangat tidak dianjurkan, lebih baik dijauhi. Kalau tidak melaksanakan malah dapat pahala. Apa itu? Ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh ini nggak boleh, nggak ada sholat kecuali sholat yang ada sebabnya, seperti sholat jenazah, sholat istisqa, sholat gerhana, sholat tahiyat masjid, itu ada sebabnya. Tapi kalau sholat biasa tidak ada, habis sholat subuh nggak ada. Kemudian yang kedua, inda ibtida'i tulu'i syamsi, ketika matahari mulai terbit, awal matahari terbit, ini tidak boleh. Tapi kalau sudah terbit ya nggak apa-apa. Yang ketiga, ketika inda zawali syamsi, matahari condong, bayangan dan benda dan bayangan itu sama, itu juga tidak boleh. Yang keempat, sebelum sholat asar, setelah sholat asar itu tidak ada sholat. Maka saya sampaikan kepada bapak itu, mohon maaf Pak, bapak ini sholat apa? Sholat sunnah. Akhirnya saya kasih nasihat, akhirnya setelah itu nggak sholat sunnah karena tidak tahu. Kalau tidak tahu maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi persoalannya, kalau kita tidak tahu itu karena kita malas untuk ngaji, malas belajar, itu jadi masalah. Maka Allah tidak akan memberikan toleransi kepada kita. Maka sebaiknya kita itu menjadi golongan la yadri wa la yadri annahu wa yadri annahu la yadri. La yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan sadar bahwa kita tidak tahu sehingga kita mau belajar. Yang kelima, waktu yang tidak dianjurkan sholat inda ghurubi syamsi, ketika matahari terbenam, saat matahari terbenam, ya, itu tidak boleh. Ya, selain waktu-waktu itu, silahkan kita melaksanakan sholat sunnah, terutama sholat kalau siang ya sholat duha. Sebaiknya kita itu punya ibadah sunnah yang kita laksanakan secara kontinu, dawam. Apa coba? Kalau sholat apa? Oh saya sholat malam Pak. Oh bagus, itu yang paling afdol. Saya nggak bisa Pak kalau bangun malam karena kerja kalau pagi. Ya udah sholat duha, tapi terus. Walaupun 2 rakaat tapi terus. Oh saya insya Allah bisa semua Pak, ya bagus. Karena signifikansi sholat sunnah sangat penting kedudukannya untuk membackup, menopang sholat fardu yang barangkali waktu muda dulu kita sering meninggalkan.
Ya. Jam berapa ini? Udah habis ya. Saya kira itu saja yang barangkali yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah hampir jam 6. Sebelum jam 6 saya berikan kesempatan sedikit untuk dialog atau tanya jawab, silahkan. Tadi wasiat Nabi kepada Abu Hurairah yang ketiga belum saya baca, wa an utira qabla an arkuda. Yang wasiat Rasulullah yang ketiga adalah kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, agar aku melaksanakan witir sebelum tidur. Salat witir itu afdolnya dilaksanakan pada sepertiga malam yang akhir menutup sholat fardu. Menutup bukan sholat fardu, maaf. Menutup sholat sunnah malam. Tapi Abu Hurairah melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Ini tidak apa-apa. Termasuk bagi kita. Kalau kita sulit untuk bangun malam, maka sebaiknya witirnya sebelum tidur. Kalau malamnya kita bangun bagaimana? Sedangkan kita sudah witir, tidak apa-apa. Kita sholat tahajud, sholat hajat, tapi tidak usah dengan witir. Karena ada sebuah hadis, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa sholat sunnah fajar itu dilaksanakan setelah masuk fajar. Artinya sudah masuk waktu subuh. Sebelum kita melaksanakan sholat subuh itu waktunya sebenarnya. Maka sebelum waktu subuh kita melaksanakan sholat malam. Kalau kita ingin menambah, oh belum masuk waktu subuh, tambah lagi witirnya, nggak apa-apa. Tambah lagi. Tapi setelah masuk waktu subuh, artinya masuk waktu subuh adzan, baru kita melaksanakan sholat sunnah fajar. Itu yang afdal seperti itu. Jadi kalau sebelum adzan itu tergolong sholat sunnah malam karena belum subuh, belum masuk waktu subuh. Saya kira seperti itu. Jadi kalau ada orang sholat seperti itu, yang sholat sunnah pertama itu yang niatnya sholat sunnah fajar, itu ya termasuk sholat malam, ya termasuk sholatul lail atau sholat malam, ya tetap berpahala, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang dihitung sholat sunnah fajarnya itu setelah adzan subuh. Saya kira itu. Silakan yang lain. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup pengajian kita dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan. Jadi ngaji itu teori, Pak. Mengaji itu teori. Maka kalau kita sudah ngaji itu dipraktekkan, diamalkan. Maka saya berharap kita semua mulai hari ini kita koreksi diri kita. Sholat sunnah apa yang bisa kita dawamkan? Apakah sholat malam atau sholat duha? Syukur-syukur bisa semua, nggak apa-apa. Yang penting ada dan secara kontinu terus-menerus.
atau istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di hadzal majlisi tafarruqan ma'suma. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa 'amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih wa aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an masyalik. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahatin qulubina wa abdalna wassalamata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam